Oke, udah masuk semua ya. Kita lanjutkan terkait dengan overview pengenalan software CAD ya. Jadi di sini tampilan utamanya terkait dengan part design. Nah, kalau part design itu kan modul yang digunakan untuk menu modul atau workbench, istilahnya kalau di CAD itu namanya workbench. Mungkin kalau teman-teman awam biasanya modul yang digunakan untuk pembuatan desain. Jadi yang tadi saya bilang, software CAD itu komplit komplit banget, banyak banget. Ya, jadi bisa membuat desain, bisa membuat pembuatan nanti output ke 3D printing ataupun CNC, atau bisa digunakan untuk menganalisis struktur dari desain kita bikin. Dan juga bisa digunakan untuk mensimulasi ya pergerakan dari desain. Misalkan teman-teman mau simulasikan pergerakan kipas angin ataupun benda-benda yang bergerak, gitu, motor dan sebagainya, itu bisa digunakan menggunakan software CATIA. Tapi kita belum mempelajari itu karena waktunya cukup lama. Oke, jadi kalau yang tadi part design ini itu modul ataupun workbench yang digunakan untuk pembuatan part ya. Part berupa tapi berupa solid. Nah, cara membuat sketch-nya itu menggunakan modul yang namanya sketcher. Sketcher itu ada di modul pembuatan part. Jadi pembuatan part itu ada part design modulnya, ada yang namanya tadi shape design, generative shape design di sini. Kalau shape design itu pembuatan surface. Dia hanya membuat satu layer atau satu permukaan doang. Tidak ada ketebalannya atau solid seperti part design. Jadi kalau teman-teman bikin objek yang berupa solid, untuk 3D printing itu harus menggunakan namanya part design. Tapi kalau teman-teman bikin objek yang surface, misalkan kayak bikin bodi mobil, ataupun bikin jok, ataupun sofa, itu bisa menggunakan surface gitu. Suaranya ini Mama sebetulnya teman-teman ada yang masih unmute, di mute dulu ya, karena cukup mengganggu nih suaranya. Oke, kita lanjutkan. Seperti itu tampilannya ya. Jadi kita ingin bikin desain dulu ya, pertama sketch. Ya. Sketch itu ada di toolbar dari sketcher di sini. Dia ada di part design ya, ada di part design menggunakan menu sketch. Gambarnya seperti kertas yang ditulis menggunakan pena seperti ini. Ketika teman-teman klik sketch di sini, terus teman-teman di sini kan sudah aktif nih menunya. Teman-teman ingin bikin gambar, itu harus memilih suatu plan atau suatu bidang, karena namanya 3 dimensi kan berarti 3 bidang ya, bidang XYZ gitu kan istilahnya. Nah, kita harus memilih bidangnya mana, bisa vertikal, diagonal, ataupun atau horizontal gitu. Nah, saya milih salah satunya bidangnya di sini. Ini ada, kalau teman-teman lihat, di sini ada yang namanya tree. Ini namanya tree, specification tree. Digunakan untuk melihat history dari objek yang sudah kita gunakan, atau toolbar yang sudah kita gunakan. Nah, saya misalkan bikin suatu sketch, menggunakan sketcher di sini ya, sketch, klik, kemudian saya pilih bidangnya, atau bidang datarnya. Jadi, bikin sketch itu harus berada di bidang datar ya teman-teman, harus berada di bidang datar. Bisa dipilih di sini ada, kalau saya coba bisa dulu. Nah, di sini ada beberapa bidang, ada XY plan, ada YZ plan, ada ZX plan. Nah, sebelumnya agar tampak jelas, saya ubah resolusinya dulu ya Pak ya, supaya tampilannya lebih besar sebenarnya. Karena kalau saya lihat tuh cukup kecil. Nah, kalau ini cukup cukup besar ya, lebih jelas. ya lebih jelas ini Pak daripada tadi. Nah, saya lebih kecilkan lagi biar jelas.
Nah, seperti ini. Lebih jelas ya? Ya, lebih besar jelas, gambarnya. sangat lebih jelas. Nih. Jadi ada di sini ya, ada di sketch. Terus kita pilih bidangnya mana nih? Ada XY, YZ, ZX ya. Nah, di sini kalau kita belajar matematika kan kalau apa 3 bidang ada beberapa kuadran di sini ya. Itu istilahnya. Nah, kita kalau misalkan ingin bikin bidang datar itu masuknya ke yang plane-nya XY ini mendatar. Misalkan di sini toolnya langsung berubah di sini nih gambarnya. Ya. Saya lihat lagi toolnya kayak gini ya untuk yang partition. Kalau saya masuk ke sketcher itu akan toolnya akan berubah gambarnya. Dan di sini ini adalah kompas. Ini adalah kompas. Kompas itu penunjuk ya. Kalau istilahnya kan kalau di bidangnya penunjuk dari apa? Penunjuk dari gambar yang view yang sedang kita lihat di sini. Contohnya seperti ini, saya masuk sini. Nah, saya ingin bikin kotak atau bikin bracket, katakanlah bikin bracket contohnya. Di sini ada beberapa tool yang bisa kita gunakan. Toolnya itu cukup gampang cara makainya, hampir kayak kita pakai Word ya. Kalau kita gambar di Word kan, gambar kotak atau garis kan bisa menggunakan ini ya, line. Ini juga sama, bisa menggunakan line. Dan saya contohkan di sini. Saya ingin gambar garis di sini. Itu kita menggunakan toolbar profile. Nah, kalau kita garis yang continue, itu menggunakan profile ini. Nah, kalau tadi kan, kalau partition tadi kan objeknya 3 dimensi. Kalau sketcher itu kan 2 dimensi ya. Karena kita bikin gambar kan berada di bidang datar kan, bidang datar ataupun di kertas itu kan 1 dimensi, satu pandangan gitu. Makanya di sini aksisnya itu hanya ada V sama H, ya, vertikal sama horizontal, ke kanan sama ke kanan kiri sama ke atas bawah gitu. Kalau tadi kan ada X, Y, Z ya, karena itu 3 dimensi. Kalau ini kan 2 dimensi, jadi hanya ada 2 aksis atau 2 sumbu. Nah, contohnya seperti ini. Saya ingin bikin bracket untuk lengan robot ya. Ini sama kayak kita menggunakan Microsoft Office ya. Microsoft Office kalau kita bikin garis kan seperti ini. Jadi tinggal diklik ini. Kalau ini warnanya orange berarti dia aktif menunya, toolnya udah aktif, tinggal kita aplikasikan di sini. Diklik sekali, kita tarik ke atas, klik sekali lagi, lepas, nanti kita tarik lagi ke kanan, klik sekali lagi, klik kiri ya, kita menggunakan klik kiri. Nah, terus klik kiri lagi sekali, kita lepas gitu. Cuma ini kita hapus. Kemudian kita di sini di partition ini kita ingin memberikan ketebalan atau volume. Kalau biasanya kalau di Solid kan ada yang namanya extrude ya, atau di Inventor ada extrude. Nah, kita bisa menggunakan di sini pad. Klik pad, terus kita pilih profilnya yang kita ingin berikan ketebalan atau volumenya mana. Kita pilih ini. Kemudian di sini ada length-nya, yaitu panjangnya berapa. Misalkan kita pilihkan 100. Dia akan muncul seperti ini. Nah, saya berikan sedikit gambaran pengoperasiannya ya, pengoperasian dari kursor ini. Jadi untuk mengoperasikan CATIA ini kurang lebih sama kayak Inventor. Jadi untuk menggerakkan kursor, menggerakkan objek itu bisa menggunakan tombol tengah ya. Scroll. Kalau kita tekan scrollnya, scroll kan ada tombolnya kan. Nah, kalau kita tekan, kemudian kita drag. Kalau kita tekan kemudian kita drag, itu dia akan menggeser objek, menggeser gambar tampilan ini. Tapi kalau kita ingin merotasi atau memutar objek, itu bisa menggunakan dengan cara klik tengah, klik tombol kursor tengah di sini. Nah, kalau teman-teman klik tombol tengah, yang scroll yang tengah, itu dia akan tampilannya
ada tanda plus kayak ini. Ada tanda plus kayak di tampilan itu. Kemudian teman-teman klik tombol kiri atau kanan ditahan. Jadi klik tengah, kiri atau kanan tapi ditahan, dua-duanya tahan. Jadi klik kiri sambil ditahan, masih ditahan. Teman-teman pilih yang tombol kanan atau tombol kiri mouse, tapi ditahan juga. Sampai ada tampilan gambar tangan seperti ini. Nah, itu kalau di Inventor kan orbital ya. Inventor atau Solid kalau nggak salah orbital namanya. Nah, itu untuk memutar objek di sini. Jadi tengah sama kiri atau kanan sama-sama ditahan dua-duanya ya, masih ditahan. Terus teman-teman geser kursornya, mouse-nya ini. Dia akan merotasi gitu, bisa memutar objek. Kemudian cara untuk men-zoom in atau zoom out suatu tampilan itu dengan cara tombol scroll-nya tadi ditekan, kemudian sambil ditekan, kita tekan tombol mouse sebelah kiri atau kanan sekali aja. Tapi tombol tengahnya, scroll-nya itu masih kita tahan, masih kita hold. Nah, tampilannya akan seperti itu. Seperti di tampilan itu, ada anak panah atas bawah. Kalau kita geser mouse-nya ke atas, itu akan zoom in. Kalau kita mouse-nya tarik ke bawah, itu akan zoom out atau menjauh gitu. Ya. Seperti ini. Mungkin di sini teman-teman ada yang komputernya ada software apa ya, screen capture gitu atau screen recorder, bisa merecord pembicaraan saya ini supaya nanti bisa digunakan untuk tutorial dasar ya. Ini sudah saya recording Pak di Katia-nya. Oh sudah. Record nanti bisa mungkin kita upload juga di YouTube. Nah, bisa untuk boleh. Oke, boleh, terima kasih. Nah, seperti itu. Jadi untuk pengoperasian seperti itu ya. Untuk milih-milih menunya di sini biasa seperti software pada umumnya itu klik kiri ya, klik kiri. Nah, kalau teman-teman geser objeknya di sini, kompasnya juga akan menggeser di sini ya, akan menggeser. Akan berubah tampilannya. Oke, kita lanjutkan ya. Sebelum kita masuk ke workbench yang lain, di sini akan saya jelaskan terkait dengan pengenalan tampilan dulu. Ya, tampilan dulu. Jadi kalau teman-teman ingin merubah tampilan posisi gambar, itu ada di view di sini, di paling bawah di sini. View kita tarik. Jadi toolnya ini bisa kita drag ya. Ini kan di sini ada garis silver gini, kita drag aja ke atas misalkan ingin diperjelas gitu. Nah di sini tampilannya ada beberapa menu ya, ada beberapa menu di toolbar ini. Kalau ini adalah fit all in. Fit all in digunakan untuk menampilkan seluruh objek ke dalam satu layar. Misalkan teman-teman di sini ada bikin beberapa objek ya. Saya kasih contoh di sini. Saya ada 2 objek di sini. Nah, teman-teman kebetulan lagi fokus di satu objek di sini. Tapi teman-teman ingin melihat seluruh objek yang sudah teman-teman bikin dalam satu layar ini. Dengan cara bisa kita gunakan dengan cara klik fit all in. Dia akan menampilkan seluruh objek yang sudah kita bikin gitu dalam satu layar. Itu contohnya. Nah, kemudian di sini ada menu pen, itu untuk drag ya. Nah, tapi kita hanya bisa menggunakan satu kali, tidak bisa lebih dari satu. Maksudnya tidak bisa multi use. Jadi harus sekali klik, kemudian kita menggeser gambarnya dengan cara klik kiri sekali. Habis itu kalau kita lepas, di sini akan menunya non-aktif itu. Ini ada rotate atau merotasi. Kalau kita klik, teman-teman klik kiri, kanan, kemudian putar. Di sini bisa untuk merotasi. Jadi toolbar ini kita gunakan ketika salah satu tombol teman-teman rusak. Misalkan scroll teman tombolnya error ya. Jadi kan teman-teman nggak bisa zoom in, zoom out kan menggunakan mouse. Mau nggak mau harus pakai ini. Tapi kalau teman-teman tombolnya masih normal semua ya, pakai mouse saja lebih baik. Ini juga sama, ada zoom in, zoom out. Nah, ini ada namanya normal view.
Jadi normal view itu digunakan untuk melihat tampilan di sisi yang kita pilih. Misalkan kita ingin melihat tampilan tampak depan, tampak yang searah dengan mata kita, permukaan ini. Kalau kita pilih permukaan ini, maka tampilannya akan berubah, akan mengarah ke kita yang surface atau permukaan yang kita pilih tadi itu. Misalkan kita ingin pilih permukaan ini, itu sejajar dengan permukaan kita. Nah, kita bisa menggunakan normal view ini, kemudian pilih surface yang ingin kita rubah tampilannya seperti itu. Kemudian di sini ada namanya create multi view. Jadi kalau teman-teman ingin bikin objek tapi ingin ditampilkan di beberapa tampilan atau di split lah istilahnya, itu bisa menggunakan ini multi view. Contoh teman-teman menganalisa struktur, menganalisa bentuk, tapi di dalam satu tampilan gitu. Nah, itu bisa digunakan multi view ini. Jadi teman-teman bisa menampilkan semua permukaan dalam satu layar di sini. Seperti ini gitu. Nah, ini untuk yang selanjutnya untuk isometrik di sini untuk merubah tampilan dari objek yang sedang kita buka. Kalau teman-teman pilih isometrik ya, isometrik itu nanti dia tampilannya akan membentuk miring gitu, miring tampilannya. Kalau di sini ada front view, itu tampak depan, sampai nanti di sini ada yang namanya top view, bottom view, tampilan bawah ya. Kalau kita klik menu ini, maka kompasnya juga akan berubah. Jadi kompas itu mengidentifikasikan dari tampilan gitu. Di sini ada juga yang namanya shading. Shading itu adalah gambar atau istilahnya rendering dari objek yang kita bikin. Jadi kita bisa merender tampilannya seperti apa di layar ini. Kalau kita pilih di sini ada yang namanya shading, nanti di sini garis tepinya akan hilang di sini. Di sini akan hilang. Di sini hanya akan menampilkan warna dasar dari objek yang kita bikin. Ya. Kalau kita milihnya di sini dengan edge atau garis tepi, nah di sini akan ada garis tepinya juga. Di sini ada smooth edge, ya. Itu untuk membuat permukaan yang menampilkan permukaan yang ada smoothnya. Di sini ada hidden edge, jadi garis-garis yang tidak kelihatan akan tertampil di garis persiran seperti ini ya. Sampai di sini ada yang namanya material. Nah, material sendiri itu kalau kita belum memasukkan material, jadi di CATIA itu kita sama kayak Solid, kita bisa memasukkan tampilan material yang kita gunakan. Misalkan kita ingin memberikan objek ini materialnya berupa aluminium. Nah, kita bisa pilih dulu materialnya di menu ini, apply material, kita pilih. Di sini misalkan metal. Aluminium, nah, di sini ada aluminium. Nah, cara penggunanya adalah teman-teman cukup di drag aja ke sini. Nanti akan muncul di sini material aluminium dan gambarnya akan berubah seperti aluminium. Nah, selanjutnya saya akan bahas di sini dulu ya sebelum masuk ke materi selanjutnya. Kita akan bahas di namanya ini adalah specification tree. Specification tree itu berisi histori dari penggunaan tool yang kita bikin, yang kita gunakan. Tadi kan saya sudah menggunakan toolpad, di sini akan muncul di sini juga pad. Jadi saya sudah memasukkan di sini material, nanti materialnya bisa masuk di sini. Nah, specification tree itu standarnya ada satu item ya, namanya part body. Part body ini itu berisikan histori berupa tool yang bersifat solid gitu, bersifat solid. Nah, ada juga yang namanya nanti geometrical set gitu, seperti ini. Histori geometrical set itu biasanya digunakan untuk menampilkan histori dari surface. Contohnya saya ingin bikin surface ya.
Di sini saya ingin bikin Surface. Dia akan masuk ke geometrical set, historinya geometrical set di sini, surface ini. Nah, ini yang tadi saya bilang, ini juga bentuk 3 dimensi, hanya saja dia berupa layer atau satu permukaan. Dia tidak memiliki ketebalan ya. Kalau kita ukur, di sini juga kita bisa mengukur suatu objek menggunakan measurement ini, ya, measurement. Nah, di sini kita bisa ukur menggunakan measurement atau penggaris. Misalkan ini ketebalannya berapa sih di sini? Oh, ketebalannya 16,695 mili. Gitu. Tapi kalau kita mengukur yang surface ini, itu dia akan bernilai 0. Sini. Karena dia surface itu tidak memiliki ketebalan. Gitu. Kalau kita ingin melakukan volume pada surface ini, kita harus masuk ke part design tadi. Nah, ini ada warning bahwasanya current object berada di objek ini harusnya berada di body. Ya, jadi karena tadi kan kita masih menggunakan historinya geometrical set, maka dia tidak bisa dimasukkan ke sini, harus ke sini. Nah, kalau kita klik OK, nanti part yang kita bikin itu masuknya ke sini, part body. Ya. Oke Pak Dian, interupsi Pak Dian. Ya, kayaknya ini semakin menarik aja gitu ya. Apa namanya, untuk masalah Katia seperti itu. Tapi ini berhubung waktu ini biar semakin penasaran sebenarnya. Ini stimulus. Tujuannya agar teman-teman semakin penasaran bahwasanya Katia itu menarik, Katia itu sangat diperlukan di dunia industri, dan Katia itu bisa menjadi senjata utama teman-teman saat wawancara atau proses interview ya, saat teman-teman lulus di dunia industri gitu. Mungkin dicukupkan boleh Pak Dian ya, Pak Dian, sorry, tentang Katia, pengenalan Katia gitu ya, karena nggak ada habis kalau kita menggambar apa macam-macam kayak gitu. Pertanyaan yang tadi gitu ya, saya itukan lagi ini screen apa di Pak Dian bisa di apa namanya, Pak Dian nggak apa-apa dulu gitu ya. Oke, saya stop dulu ya. Ya, di stop dulu nggak apa-apa. Ya. Untuk teman-teman yang lain yang masih belum masuk, silakan diitukan apa namanya, disuruh masuk ya. Ini baru 60, masih sama, belum melebihi kayak sesi yang sebelumnya tadi, 60 mahasiswa. Padahal target kelas ini gitu ya, kalau 3 kelas itu 90 mahasiswa ini. Baru berapanya ini? Baru 2 kelas ibarat kata gitu ya yang masuk gitu ya. Ya, oke. Ada pertanyaan silakan gitu ya, dari mahasiswa gitu ya. Izin bertanya Pak, apa kelemahan Katia dengan software yang lain gitu ya? Ini dari Agus Edi gitu ya. Ini saya copy paste juga pertanyaan ini, itu nanti biar ada itunya. Kelemahan ya. Kalau kelemahan yang saya alamin saat ini itu ada 2 dari software lain. Yang pertama, harga software itu cukup mahal teman-teman. Jadi asal teman-teman tahu nih, sebagai gambaran, software Katia itu secara official untuk manufacturing itu harganya, satu softwarenya itu seharga mobil Honda City ya, harga sekitar 350 jutaan. Wow. Satu softwarenya doang. Ya. Itu belum termasuk dengan annual license atau lisensi tahunan. Jadi software Katia itu cukup unik. Ya, jadi harga tadi itu adalah harga instalasinya. Jadi harga namanya PLC. Ya. Jadi program license untuk yang sekali install doang untuk seumur hidup. Kemudian ketika teman-teman ingin menggunakan tiap tahun, digunakan terus, itu harus membayar namanya annual license. Tuh. Seperti itu ya Pak. Jadi nah untuk annual license itu harganya di kisaran sekarang ini
kalau nggak salah itu $2.500, itu sekitar 30 jutaan per tahun. Masya Allah. Untuk memperpanjangnya. Makanya saya bilang tadi, kenapa beberapa manufacturing ataupun dunia pendidikan tidak menggunakan software CATIA, padahal sebenarnya desainer di luar sana itu menggunakan software CATIA itu karena itu tadi mahal softwarenya. Gitu ya Pak Dian ya. Itu kelemahan pertama ya, mahal. Kelemahan yang kedua adalah selanjutnya adalah renderingnya. Kalau teman-teman bandingkan dengan software lain, kalau SolidWorks ataupun Inventor nanti, itu renderingnya itu kurang begitu menarik. Ya. Jadi aplikasi renderingnya kurang begitu menarik. Maksudnya rendering adalah menampilkan secara aktual objek itu. Misalkan kita bikin mobil atau bikin motor, itu kan beberapa bagiannya kan ada beberapa material ya, kayak plastik ataupun material kayak logam, itu kalau dibandingkan software lain itu masih sedikit kalah gitu. Atau menggunakan kayak 3D Max gitu, itu masih kalah. Itu aja sih menurut saya dua hal yang dijadikan sebagai kekurangan. Tapi di balik kekurangan itu kelebihannya banyak banget, dan sampai saat ini saya belum menjumpai software yang sekomplit ini, yang sebanyak menunya ini. Gitu. Makanya di luar sana masih menggunakan software CATIA, kayak contohnya Boeing gitu, atau BMW atau Mercy, itu yang di Eropa itu semuanya hampir menggunakan software CATIA. Ataupun kalau teman-teman tahu Lamborghini atau Ferrari itu juga desainer menggunakan software CATIA untuk pembuatan engineering part-nya ya. Gitu. Oke. Ya. Ini komentar selanjutnya dari yang tanya tadi Pak, ini menarik juga ini. Melihat harganya jadi pengen nyari yang krek-krekan katanya, gitu Pak. Nah, boleh. Boleh. Wah, kalau saya nggak berani, boleh bedanya. Saya boleh ini ya, maksudnya boleh ini adalah silakan dicari. Karena gini sebenarnya, kalau kita berbicara terkait dengan hukum, copyright itu saya pernah dengar. Ini nanti correct if my wrong ya. Jadi kalau salah mohon koreksi. Kalau terkait dengan edukasi untuk personal ya, misalkan kita yang belajar secara personal itu kita sebenarnya nggak bisa dituntut, belum ada kasus penuntutan hukum secara personal ya. Misalkan teman-teman install software bajakan, kemudian hanya digunakan untuk belajar ya, untuk belajar tujuannya bukan untuk bisnis. Nah, itu sebenarnya nggak bisa, jarang ada penuntutan, dan itu saya kalau nggak salah itu belum bisa dituntut gitu, karena itu hanya bersifat personal dan education. Ya. Kecuali teman-teman ingin menggunakan CATIA untuk bisnis, misalkan teman-teman bikin jasa pembuatan 3D part ya, menggunakan 3D printing, software menggunakan CATIA, itu bisa dituntut. Tapi kalau teman-teman hanya untuk belajar, menurut saya nggak masalah, silakan di-download bajakannya, karena kalau kita beli mahal juga, beli yang ori juga mahal. Tapi saya juga melihat ada pertanyaan. Ada yang student version apa enggak Pak? Ini juga terkait dengan Wahyu Fitri ini yang iya, saya juga mau menjawab yang tadi. Jadi saya kemarin bertanya kepada vendor di CATIA-nya. Jadi vendor CATIA itu salah satunya namanya PT NSI, Nusantara Second Infotech. Itu dia penyedia jasa software desain ya. Ada CATIA, ada Inventor, ada SolidWorks. Nah, saya tanya apakah ada versi murahnya untuk yang education? Jawabannya adalah ada. Semua software desain itu pasti ada versi education-nya. Pasti ada. Dan harganya cukup terbilang murah. Kemarin saya tanya untuk instalasi pertamanya itu hanya sekitar 10 juta. Jadi hampir 30 kali lipat lebih murah ya. 10 juta untuk instalasi pertama. Sedangkan untuk tahunannya itu sekitar kalau nggak salah 800 sampai 1 juta. Jadi hampir pokoknya 30 kali lipat lebih murah. Gitu. Tapi ya, dibandingkan software lain emang lebih mahal. Misalkan Inventor kan paling berapa sih? 2 jutaan, 3 jutaan atau 1 juta untuk yang education itu. Cuma kalau CATIA emang cukup mahal sih. Tapi untuk yang education
tadi saya jelaskan lebih murah sekitar 10 Ya. jutaan. Nanti kalau teman-teman atau kampus dari tidak ingin membeli software untuk versi education bisa lewat lebih Pak Dian. nanti saya hubungkan ke pihak vendornya. Oh, Kita tak kira 10 Pak juta Dian ya. yang jual juga, jadi apa Oh maklar. enggak, saya enggak jual. Enggak bisa. Jadi gini, software CATIA itu lisensinya dia direct langsung bisa dideteksi oleh pemiliknya ini. Jadi, sorry, CATIA kan pemiliknya adalah Dassault ya, PT Dassault System yang ada di Eropa itu. Ya. Nah, dia bisa mendeteksi siapa pengguna software CATIA sih melalui jaringan internet. Jadi ketika teman-teman buka CATIA, kemudian teman-teman akses internet, kayak saya ini, itu bisa terdeteksi. Oh, dia ada yang pakai. Cuma biasanya dia melihat juga dari IP address-nya, apakah IP address itu IP address perusahaan atau IP address personal gitu. Kalau IP address personal itu dia tidak akan mencari-cari atau mempermasalahkan. Tapi kalau IP address-nya adalah berupa IP address manufaktur atau perusahaan industri, dia akan mencari tahu ini softwarenya legal apa enggak. Dia belinya beneran beli di vendor-nya apa enggak. Kalau enggak nanti bisa kedetek. Kayak kasusnya kemarin ada beberapa perusahaan yang istilahnya mengakalin. Jadi dia membeli software CATIA, cuma modulnya katakanlah hanya pembuatan part, tapi dia ternyata bisa menggunakan untuk simulasi engineering, simulasi kekuatan struktur. Nah itu kan nggak boleh kan. Dia istilahnya membeli krek-krekan sendiri. Nah itu kedeteksi kemarin didenda sama pihak Dassault. Oke. Nggak didenda sih, hanya saja diberikan teguran gitu. Iya. Siap. Intinya seperti itu ya. Untuk teman-teman yang pengen punya CATIA yang ya cukup sabar dulu ya, karena yang untuk student version aja 10 juta gitu kan. Untuk sekelas universitas tidak ya moga-moga sih bisa gitu ya untuk itu. Biasanya pengadaan karena udah negeri itu kan agak susah juga gitu ya. Tapi untuk secara pribadi teman-teman gitu ya, itu ya nggak perlu adol sawah gitu ya, nggak usah gitu ya. Ini ada yang mau adol sawah buat beli CATIA itu nggak usah, santai saja. Banyak software yang student version yang bisa juga nggak kalah baiknya gitu kan, nggak buat nandingi sih nggak gitu ya, hanya saja untuk tahap belajar bisa gitu ya. Nanti setelah bisa lancar dengan yang student version, dengan yang hampir mirip dengan CATIA. CATIA kan saudaranya SolidWorks juga, saudaranya SolidWorks. Masih hampir mirip juga sama dengan Fusion juga masih. Inventor dan lain sebagainya gitu. Dan ini mungkin banyak pertanyaan, jadi yang mungkin dari saya ini waktunya tinggal 5 menit lagi gitu ya, 5 menit lagi. Tapi tanya gitu. Pengen nanya, kalau CATIA ini cocoknya itu untuk manufaktur yang seperti apa, Pak Dian? Artinya gini, kalau SketchUp gitu kan, SketchUp itu kan lebih dekat ke manufaktur, ke teknik sipil atau arsitek biasanya gitu kan. Terus tadi Pak Dian mengatakan ada banyaklah, tadi ada software gitu ya, saya lupa di depan gitu ya. Itu cocoknya ini CATIA di mana? Apakah untuk manufaktur yang lebih ke additive manufacturing, atau mungkin yang formatif yang untuk molding kayak gitu, atau mungkin untuk yang substraktif kayak yang ya selama ini bisa dikatakan manufaktur konvensional, bubut dan lain sebagainya, milling kayak gitu, atau bahkan yang micro machining gitu ya. Jadi manufaktur yang mikro gitu ya, untuk membuat sesuatu yang mikro itu seperti apa? Nilai ketelitiannya pun seperti apa itu, Pak Dian? 4 menit dari sekarang, coba. 2 menit aja, jangan lama-lama. Ya, 1 menit aja ya, yang buat pertanyaan lain. Jadi, kalau kita bicara manufaktur itu, semua aspek bisa menggunakan software CATIA. Tapi kalau yang terkait dengan secara kita lihat dari value-nya, karena harganya cukup mahal kan, istilahnya price to value-nya itu lebih ke yang adaptif. Jadi kalau manufaktur itu bersifat kompleks, katakanlah gini, kita bikin industri, tapi industri itu ada beberapa istilahnya gabungan dari beberapa industri yang lain gitu loh. Katakanlah gini, otomotif. Saya bicara otomotif ya.
Kalau otomotif itu kan dia ada single partnya, nanti ada SIA-nya dan juga ada simulasinya gitu. Nah, kalau proses manufaktur yang bersifat adaptif dan bisa digunakan untuk simulasi itu harus menggunakan software yang terintegrasi. Nah, software yang terintegrasi yang bisa terintegrasi dengan modul lain itu salah satunya CATIA gitu. Tapi kalau misalkan di dunia industri kayak mining gitu kan, dia kan hanya sebatas menggunakan equipment ya. Jadi kalau yang kayak mining gitu, menurut saya nggak cocok gitu. Ataupun industri yang berskala pembuatan part, tapi partnya itu kita hanya membuat satu tipe. Misalkan gini, namanya otomotif kan itu kita nggak bikin sendiri kan partnya kan, kita pasti lempar ke vendor lain. Misalkan kita bikin ban, itu bannya kita nggak bikin sendiri, ataupun kita bikin lampu, kita nggak bikin sendiri lampunya, kita lempar ke perusahaan lain. Nah, perusahaan lain itu misalkan kita bikin ban atau bikin lampu, perusahaan yang bikin lampu itu biasanya dia nggak butuh software yang lengkap kayak CATIA. Dia bisa menggunakan software SolidWorks untuk membuat istilahnya jignya ataupun dash-nya gitu. Cukup menggunakan software SolidWorks. Karena apa? Karena kalau kita beli CATIA itu kan tadi yang teman-teman lihat itu banyak banget modulnya. Jadi kalau beberapa modul itu nanti tidak bisa digunakan, jadi sia-sia istilahnya. Walaupun kita bisa mendelete modul dan bisa mengurangi harga dari pembelian software CATIA. Jadi seperti itu. Ya. Jadi hampir semua ini bisa menggunakan software CATIA gitu. Oke ya. Makasih pencerahannya Pak Dian. Ya waktunya ini juga sudah hampir habis gitu ya. Tinggal 1 menit lagi gitu ya. Hampir habis waktunya. Tolong semuanya teman-teman bisa untuk tampilkan wajah teman-teman semuanya biar kita bisa screenshot lagi karena jumlahnya ini lebih banyak gitu ya. Jadi bisa kita foto-foto gitu kan ya, atau gimana ya, lebih ke sorry, sebelum saya akhiri, saya disclaimer dulu ya Pak ya. Ya. Jadi tujuan saya itu bukan untuk mempromosikan untuk membeli, sorry ya. Karena saya bukan dari pihak vendornya, saya hanya bekerja di salah satu perusahaan otomotif. Jadi saya hanya mengenalkan ya. Jadi terserah teman-teman mau nanti dari kampus membeli apa enggak, saya nggak ada wewenang atau tidak ada influence untuk memberikan advice seperti itu. Jadi saya hanya mengenalkan aja supaya teman-teman ketika nanti interview ada sedikit gambaran dan sedikit wawasan aja sih. Yap. Oke, terima kasih Pak Dian atas pencerahannya. Semoga apa yang disampaikan Pak Dian itu bermanfaat, dan terima kasih